Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Banyak orang yang tertipu daya dengan Allah menutup aib-aibnya sehingga dia merasa diri nggak punya kekurangan, nggak punya dosa, nggak punya aib. Padahal hidupnya bergelimang dengan dosa. Wa fatanahum husnus tsana'i, dan juga mereka itu digoda dengan apa? Husnus tsana', dengan pujian-pujian yang baik. Ini kalau seorang khalifah atau seorang pemimpin, ini sangat besar peluang Allah tutup dosa-dosa dia daripada publik, sehingga dia merasa bahwa orang apa yang dia buat dari yang buruk enggak tahu, sehingga dia lanjut saja dalam keburukannya. Yang berikutnya, orang-orang pada puji dia, sehingga dia juga difitnah oleh ini. Artinya apa? Digoda. Tergoda dia, terlena dengan pujian-pujian orang. Maka kata Khalid ibn Safwan ini apa? Fala yaghlibanna jahlu ghairika bika ilmuka binafsika. Maka saran atau nasihat daripada Khalid ibn Safwan ini kepada Umar ibn Abdul Aziz apa? Jangan sampailah ketidaktahuan orang terhadap dosa-dosa dan kekuranganmu itu itu lebih kuat daripada kamu seharusnya tahu tentang dirimu sebenarnya apa. Jadi jangan sampai tadi ketika orang memuji Bapak memang luar biasa sukses, Bapak memang di mana-mana disebut-sebut namanya, padahal orang yang bilang ini ada target proyek, ada proyek jabatan dia. Maka kemudian dia puji-pujilah, Bapak cukup sukses, Bapak disegani di mana-mana, nama Bapak disebutkan di mana-mana. Padahal dia ada yang dia tembak dari itu. Nah, dengan pujian-pujian seperti itu, akhirnya orang ini merasa bahwa yang dia buat selama ini betul, padahal Masya Allah. Nah, makanya jangan sampai kata Khalid ibn Safwan kepada Umar ibn Abdul Aziz, ketidaktahuan orang terhadap aib yang ada pada anda itu jangan sampai mengalahkan pengetahuan anda terhadap diri anda. Anda kan tahu sendiri diri anda sesungguhnya, bahwa anda orangnya seperti apa, anda paham. Jangan sampai dipuji-puji orang kemudian membuat kamu lupa diri. A'adzanallahu wa iyyaka an takuna bis-sidri maghruran wa bis-sana'i masrurin. Nah, dilanjutkan lagi, semoga Allah melindungi kami dan kamu, kata Khalid ini, untuk menjadi bahasa gampangnya adalah memiliki kesabaran yang kuat dan harus punya daya tahan yang kuat di dalam bersabar ketika ada rongrongan nafsu. Ini namanya jur'atu sabrin. Yusabbiru nafsahu ala mararatiha tilka sa'ah. Dia harus bisa membuat dirinya tahan walaupun itu pahit. Walaupun itu pahit. Tapi kita harus bisa tahan. Memang tidak mudah, artinya selaku manusia, kalau orang misalnya satu angkatan dengan kita, satu masuk pegawai dengan kita, dia sudah punya rumah, sudah punya mobil,
tapi dengan cara-cara yang tidak betul. Kita untuk bertahan tidak melakukan yang tidak betul tidak mudah ini secara manusia. Ketika keadaan misalnya untuk mendapatkan jabatan harus melakukan sogok, dan kalau enggak sogok enggak dapat betul, dan orang-orang yang dapat semuanya karena sogok, kita untuk bisa bertahan enggak usah ada jabatan daripada sogok ini enggak mudah bertahan. Harus daya tahan pahitnya itu. Ya, pahit apa? Tengok kawan dengan mobil, kita dengan motor, tengok kawan ketika hujan jalan terus, kita harus berhenti di bawah pohon, berlindung di kedai orang. Tengok kawan sebentar-sebentar udah keluar dinas Jakarta bawa pulang baju untuk anaknya, kita enggak pernah pergi karena enggak ada jabatan. Setiap tengok ini kemudian kita telan kepahitan itu. Makanya disebutkan tadi menelan kepahitan dalam kesabaran. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Maka disebut tadi mararah, ini pahit, memang pahit. 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 Ya, karena selaku manusia tadi semuanya ada kecenderungan kepada harta, semua ada kecenderungan kepada ketenaran, semua ada kecenderungan kepada jabatan dan kedudukan. Itu memang sudah manusiawi yang Allah tempel. Maka untuk tidak kita tadi terikut ya dengan itu, maka ya kita mesti kuat-kuat menelan kepahitan. Ya. Lihat kawan kita udah berangkat lagi ke Jakarta, padahal satu dulu masuk pegawainya barang prajabatannya. Ya. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia mau ikut keadaan, mau sogok. Kalau kita mau bisa juga dengan cara sogok, tapi kita menelan, tidak mau melakukan. Ini telan kepahitannya luar biasa. Maka caranya satu-satunya atau yang pertama ditawarkan ini adalah apa? Harus punya memang ya kekuatan menelan kepahitan. Ya. Dengan apa? Dengan benteng kesabaran. Tapi ini memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Yang berikutnya adalah, nah, ditambahkan lagi oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim di sini. Yang berikutnya adalah quwwatu nafsin tushajji'uhu ala syurbi tilkal jur'ati wa syaja'atu kulluha sabru sa'atin wa khairu 'aishin adrakahu al-'abdu bi sabrihi. Yang berikutnya adalah quwwatu nafsin tushajji'uhu ala syurbi tilkal jur'ah. Jadi kekuatan diri dia ya yang memotivasi dia untuk terus mau menelan kepahitan hidup. Harus punya kekuatan yang memotivasi dari dalam diri kita untuk terus bersedia menelan kepahitan hidup. Ya. Kalau bertahan dengan tadi kebenaran, ya, maka kita harus kuat menelan kepahitan ya, dalam menjalani kehidupan. Kemudian jamaah rahimakumullah yang berikutnya adalah mulahadatuhu husna mawqi'il 'aqibati wa shifa' bitilkal jur'ah. Nah, ini sudah kemudian diajak untuk kemudian memperhatikan ya buah ya atau hasil husna mawqi'il 'aqibah ya, akibat baik, wa syifa' bitilkal jur'ah ya, dan memperhatikan akibat baik yang didapatkan dari kemampuannya menelan kepahitan tadi. Ya, akibat baik di dunia mungkin yang enggak nampak, tapi akibat baiknya adalah akibat baik akhirat. Ya, akibat baik akhirat. Ya. Mungkin kalau akibat baik dunia tadi kebalikannya, orang-orang udah pakai mobil ini, rumahnya udah ini ya. Tapi ini akibat baik akhirat. Yang berikutnya adalah mulahadatuhu al-alam az-zaida ala ladzati ta'ati hawahu. Kemudian dia memperhatikan ya penderitaan yang
yang akan diterima bagi orang yang memperturut nafsunya nanti di akhirat. Ini utamanya, ya. Kemudian berikutnya kata Ibnu Qayyim adalah ibqa'uhu ala manzilatihi 'inda Allah Ta'ala wa fi qulubi 'ibadihi wa huwa khairun wa anfa' lahu min ladzati muwafaqatil hawa. Ya. Membuat diri dia konsisten ada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih baik dan lebih bermanfaat daripada memperturut hawa nafsu. Kemudian yang berikutnya adalah ditawarkan itharuhu ladzatal 'iffati wa 'izzatiha wa halawatiha ala ladzatil ma'siyati. Memprioritaskan kenikmatan, ya, di dalam apa? Di dalam kemampuan menjaga diri daripada rongrongan nafsu berbanding dengan mencemplungkan diri ke dalam maksiat. Yang berikutnya adalah ditawarkan farhuhu bighalabati aduwihi wa qahrihi lahu wa raddihi khasi'an bighaidihi wa ghammihi wa hammihi haitsu lam yanal minhu umniyatuhu wallahu ta'ala yuhibbu min 'abdihi an yuraghima 'aduwahu wa yaghidahu. Berikutnya adalah dia harus bangga dan senang dengan kemampuan mengalahkan musuhnya, yaitu hawa nafsunya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang mampu mengalahkan musuhnya. Maka di antara musuh bebuyutan manusia ini dalam satu hadis Nabi SAW adalah apa? Nafsu yang menempel di mana-mana kita, selalu kita bawa. A'ada aduwika nafsuka allati bijambaik. Musuhmu yang paling berbahaya itu justru nafsu yang selalu menempel bersama kamu. Terakhir jamaah rahimakumullah, ditawarkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim adalah ma'rifatu anna mukhalafatal hawa tujibu syarafad dunya wa syarafal akhirah wa 'izzal zahir wa 'izzal batin wa mutaba'atuhu تضع العبد في الدنيا والآخرة وتذله في الظاهر وفي الباطن. Berikutnya adalah pengetahuan, ma'rifatuhu, pengetahuan bahawa kemampuan untuk mengendalikan nafsu tujibu syarafat dunia wa syarafal akhirah, pasti kita akan mendapatkan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Kemudian jamaah rahimakumullah, sebaliknya bahwa memperturut nafsu ini akan menjadi apa? Akan menjadi manusia ini dibuat hina di dunia dan dibuat hina di akhirat nanti. Ini tawaran yang terakhir dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian penutup dari pembahasan ini dalam kitab ini Al-Khatimah, ya. Kita baca sedikit lagi. Inna mujahadatal hawa amrun syadidun wa syaqqun 'alan nafs. Melawan rongrongan nafsu amrun syadidun wa syaqqun 'ala nafs. Ini adalah perkara yang berat, ya, untuk dilakukan. Walakin natijatuhu hasanah wa samratuhu ladhidah. Tetapi hasilnya cukup baik dan hasilnya juga cukup nikmat.
hasilnya cukup nikmat. Nah, wa akbaru alamati adami ittiba'il hawa huwa al-ibti'ad an zinati al-hayati dunya wa zukhrufiha. Nah, di antara tanda yang paling besar dari seseorang itu berusaha untuk menjauhi rongrongan nafsu apa? Al-ibti'adu an zinatil hayatid dunya wa zukhrufiha, menjauhkan diri daripada pernak-pernik kemewahan dunia, pernik kehiasan-perhiasan dunia. Jadi barang siapa yang masih mengejar itu, dia belum berusaha untuk kemudian bagaimana menjauhi diri daripada rongrongan nafsu. Ini diangkat dari pernyataan Malik bin Dinar rahimahullahu taala mengatakan, man taba'ada an zahratil hayatid dunya fadzakal ghalibu li hawahu. Siapa yang menjauhkan diri daripada kemewahan-kemewahan hidup di dunia, maka itulah orang yang menang dari melawan hawa nafsunya. Ini diambil juga dari kitab Hilyatul Auliya di halaman 2 di juz kedua halaman 364. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin kita baca kalimat paling akhir karena masih ada sedikit waktu lagi. Wal hawa yadkhul ala jami'in nas. Hawa nafsu ini dia ada pada semua orang. Walaysa mukhtassan bil juhal, bukan hanya ada pada orang bodoh doang. Au bisighar, pada anak-anak kecil aja. Bal yadkhul qulubal ulama, bahkan hawa nafsu ini juga merasuki hati para ulama. Wa yadkhul quluba ashabil aqli wal ra'yi wal masyurati, bahkan dia juga merasuk ke dalam hati orang-orang intelek. Wa yadkhul qulubal kibar was sighar, masuk ke dalam hati orang besar, orang kecil, war rijal wan nisa, laki-laki maupun perempuan. Maka ada ungkapan bijak dari para ulama. Qala ba'dul hukama innama yahtajul labibu dhur ra'yi wat tajribati ila al masyurati liyatajarrada lahu ra'yuhu min hawahu. Kenapa seseorang yang intelek, ilmuwan, orang cerdas, ketika punya satu pendapat, punya satu gagasan, dia perlu bermusyawarah dengan orang lain. Kenapa? Liyatajarrada lahu ra'yuhu min hawahu, agar dia bisa melepaskan diri dalam berpendapat dari intervensi nafsunya. Karena ketika kita musyawarah dengan orang lain, maka orang lain akan memberikan pandangan-pandangannya yang tentu kalau kita berpandangan sendiri, kemungkinan itu muncul daripada intervensi nafsu kita. Kemudian kita menganggap cukup baik apa yang kita pikirkan, padahal ketika kita sampaikan ke orang lain, itu belum tentu adalah sesuatu yang lebih baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jamaah rahimakumullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.